imanmu telah menyelamatkan engkau. Seorang perempuan dengan iman, dia memohon supaya anaknya disembuhkan. Tuhan memberikan itu. Sebagaimana dikatakan Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa terjadi kalau kita berangkat dari iman, bahwasanya kita meyakini hanya Tuhanlah penguasa tunggal, hanya Tuhanlah yang dapat menjanjikan dan memberikan kekuatan kepada setiap insan. Salam saudara kami, Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam renungan harian pada Jumat 19 Agustus 2022. Terlebih dahulu, mari kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan renungan harian ini diambil dari Injil Markus pasal 5 ayat 34. Saya akan bacakan buat kita semuanya. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anak-anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu." Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, hai anak-anakku, kita adalah anak-anak yang diciptakan Tuhan. Kita adalah anak-anak yang disukai dan disenangi dan diberkati Tuhan. Maka itu kalau kita anak-anaknya yang disukai dan diberkati Tuhan, kita tidak boleh melarikan diri kita kepada kekuatan-kekuatan yang lain, kuasa-kuasa yang lain. Tetapi justru kita harus patuh sebagai anak-anak yang diciptakannya, anak-anak yang mengikuti Dia. Kita harus penuh dengan kesetiaan dalam kehidupan kita. Semuanya itu Bapak dan Ibu ketergantungan oleh iman kita sendiri. Maka iman kita harus menyelamatkan, yaitu kehidupan kita. Sebagaimana perempuan yang anaknya telah diselamatkan. Karena iman seorang ibu menyelamatkan anak-anak. Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Firman ini mau mengatakan, oleh karena kesetiaan iman kita, oleh karena kekuatan kita, bisa menyembuhkan segala sakit kita. Sama itu Bapak dan Ibu, kalau kita berobat ke dokter, tapi kita tidak meyakini obat itu, saya rasa tidak ada gunanya. Saya rasa kita tidak mempunyai kepercayaan dan keyakinan oleh obat itu. Tapi seandainya kita meyakini obat itu dapat menyembuhkan sakit kita, dan kita yakin apa yang diberikan melalui resep oleh dokter, kita meyakini, kita berdoa untuk memakan obat itu sebagai kesembuhan. Saya yakin Bapak dan Ibu, kita pasti sembuh. Sebagaimana kita, iman kita meyakini Yesus Kristus Tuhan kita dapat menyelamatkan kita, dapat menyembuhkan kita dari segala sakit kita. Baik itu sakit pikiran, sakit apapun itu Bapak dan Ibu. Kalau iman ini, hati ini benar-benar yakin dan percaya kepada Yesus Kristus, semua sakit, segala sakit penyakit tidak akan bisa merongrong tubuh kita yang sehat ini, secara jasmani maupun rohani. Karena Tuhan selalu menemani kita, karena Tuhan selalu memberkati kita dalam kehidupan kita. Seorang perempuan dengan iman, dia memohon supaya anaknya disembuhkan. Tuhan memberikan itu. Sebagaimana dikatakan Lukas pasal 1 ayat 37, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Semua bisa Tuhan berikan. Semua bisa terjadi kalau kita berangkat dari iman, bahwasanya kita meyakini hanya Tuhanlah penguasa tunggal, hanya Tuhanlah yang dapat menjanjikan dan memberikan kekuatan
kepada setiap insan, kepada setiap manusia yang Dia ciptakan. Oleh karena itu Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus, jangan khawatir akan hidupmu. Semua berangkat dari imanmu, kau akan diselamatkan, kau akan memenangkan semua perjuangan-perjuangan kehidupanmu. Pahit maupun manis itu, kita pasti akan bergumul dalam kehidupan kita. Tapi oleh karena iman kita, kita kokohkan, kita kuatkan, karena keyakinan kita kepada Tuhan, pasti kita akan menang dan diselamatkan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, karena Kau selalu menemani kami. Kau selalu menguatkan kami dalam segala perjuangan kehidupan kami. Kau menyembuhkan penyakit kami, Tuhan. Penyakit yang bermacam-macam yang timbul oleh karena pikiran dan lain sebagainya. Kaulah ya Tuhan, dokter dari segala dokter, yang dapat mengobati dan menyembuhkan semua penyakit ya Tuhan. Bapa dalam Yesus Kristus, kiranya ya Tuhan ke depannya dan seterusnya ya Tuhan, Kaulah selalu memberikan kesehatan kepada kami. Beri kekuatan kepada kami Tuhan. Dimanapun kami ya Tuhan, dalam pekerjaan kami, dalam lingkungan kami ya Tuhan, Bapalah kiranya memberkati kami, melindungi kami. Tuhan Yesus, ampuni dosa kami Tuhan, yang kami sengaja maupun tidak kami sengaja. Biarlah kami menjadi berkat ya Tuhan di tengah-tengah persaudaraan kami. Bapa dan Yesus Kristus, inilah doa kami dan permohonan kami Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama-Mu, Yesus Kristus, Juru Selamat kami hidup. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kasih dalam Yesus Kristus. Dalam perjumpaan hari ini kiranya kita dapat bertemu kembali pada renungan harian bersama saya. Salam.